Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Sabtu sore ditambah Setelah diguyur hujan berhari-hari, banjir masih menggenangi kawasan Kaligawe, Kota Semarang. Hujan yang mengguyur kota Semarang pada Minggu hingga Senin dini hari menyebabkan banjir di kota Semarang, Jawa Tengah memasuki hari kelima. Setelah curah hujan yang kunjung turun, warga pun turut cemas atas kejadian tersebut. Lah, banyak kenapa? Udah meninggal kan aku. Banyak terangkat juga. Iya, kenapa lagi? Karena tak kejadian dulu ya, Mbak. Alasan yang rawan terhadap bencana banjir adalah kawasan sekitar pesisir pantai, negara kepulauan, dan negara berkembang seperti negara Indonesia, contohnya yang terjadi di kota Semarang akibat tingginya urbanisasi. Urbanisasi sendiri menyebabkan perubahan lahan atau bangun yang berfungsi sebagai daerah resapan menjadi daerah pemukiman, dagangan jasa, dan pendidikan. Dalam menanggulangi masalah banjir, pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan peraturan tentang pengelolaan sistem drainase yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Nomor Tahun 2011 sampai tahun 2031. Apa aja sih faktor penyebab banjir? Yang pertama itu ada pengalihan lahan, yang kedua itu ada hujan dan tanah, yang ketiga itu ada erosi dan sedimentasi, yang keempat itu ada tingkat kelerengan, dan yang kelima itu ada kapasitas drainase yang tidak mencukupi. Dampak dari banjir yaitu penularan penyakit. Hal ini disebabkan karena kondisi kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang menurun. Penularan penyakit seperti ispa, diare, malaria, leptospirosis, dan demam berdarah. Ada salah satu dampak yang tidak kalah penting dan jarang disadari oleh korban banjir, yaitu dampak psikologis. Kecemasan merupakan salah satu dampak dari psikologis. Beberapa dari korban banjir mengalami sulit tidur, tampak termenung, menangis sendiri, lalu mereka juga mengalami peningkatan tekanan darah, merasa cemas dan khawatir saat mendengar suara hujan. Kecemasan akibat banjir adalah respon psikologis bagi mereka yang akan mengalami atau tinggal di daerah rawan bencana banjir. Hal ini disebabkan karena pengalaman traumatis yang memicu kecemasan yang kuat. Banjir seringkali datang tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi, menciptakan rasa ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan kondisi hidup yang tidak nyaman di tempat pengungsian. Stop cemas. Kenapa sih kita harus stop panik atau cemas? Karena cemas dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan, kelelahan, menyebabkan gangguan tidur, menyebabkan perubahan suasana hati, dan menyebabkan depresi yang berkelanjutan. Kenapa cemas? Karena warga akan kehilangan barang-barang berharga mereka. Para petani tidak bisa memanen hasil tanamannya, kemudian hewan ternak akan mati terbawa banjir, dan yang paling parah adalah terdapat korban jiwa karena bencana banjir tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan self-help group. Self-help group merupakan sekumpulan anggota atau orang yang memiliki permasalahan yang sama dan berguna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk tujuannya yaitu dapat menyelesaikan masalah pribadi maupun kelompok, baik itu masalah kesehatan kronis maupun masalah kesehatan mental.
Berikut merupakan prosedur dari self-help group terapi. Yang pertama ada fase prainteraksi, di mana persiapan tempat yaitu menyiapkan tempat yang aman, tentram, serta nyaman, kemudian menyiapkan meja sebagai alat untuk melakukan prosedur. Lalu berikutnya yaitu persiapan alat dan bahan, di mana menyiapkan lembar kelompok, kemudian menyiapkan alat tulis, serta menyiapkan lembar observasi atau biasa kita sebut dengan DASS. Berikutnya tahap 2 atau tahap orientasi, di mana ketua kelompok memperkenalkan diri kepada anggota kelompoknya, kemudian anggota kelompok saling memperkenalkan diri kepada anggota kelompok yang lain, kemudian fasilitator menjelaskan tujuan serta prosedur dari self-help group tersebut, dan yang terakhir membina hubungan saling percaya agar mendapatkan informasi lebih jelas satu sama lain. Berikutnya yaitu tahap 3 atau tahap kegiatan, di mana terbagi menjadi beberapa sesi. Pada sesi 1 yaitu mengidentifikasi permasalahan serta menciptakan stress coping yang akan digunakan oleh kelompok tersebut. Kemudian memahami permasalahan setiap anggota kelompok serta mulai menentukan stress copingnya. Selanjutnya yaitu memberikan materi mengenai self-help group yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan atau menciptakan stress coping. Berikutnya yaitu sesi 2, di mana pada sesi 2 ini anggota kelompok mulai mengelompokkan permasalahannya tersebut dan mencari jalan keluarnya. Kemudian ketua kelompok mencatat dari setiap permasalahan dari anggota kelompok tersebut yang berguna untuk menciptakan stress coping itu berjalan dengan lancar. Kemudian sesi 3, di mana sesi 3 ini menentukan atau menciptakan masalah yang sedang dihadapi, lalu memastikan masalah tersebut sudah tepat pada sasaran atau stress coping yang digunakan sudah tepat. Lalu yang terakhir yaitu mencatat masalah dari permasalahan yang sudah dikelompokkan. Berikutnya yaitu sesi 4. Pada sesi 4 ini kita memilih dan menentukan permasalahan sesuai dengan yang sudah kita kelompokkan sebelumnya. 1. Cara menyelesaikan masalah baik pribadi maupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu memilih masalah mana yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok. Berikut itu pada sesi 5, di mana setiap kelompok bermain peran atau role play untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta nantinya dicatat di lembar observasi. Kemudian ketua kelompok atau sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke arah yang lebih positif. Kemudian yang terakhir yaitu mencatat dari setiap permasalahan tersebut ke dalam lembar observasi. Lalu tahap yang terakhir ada di tahap 6, di mana tahap 6 yaitu fasilitator mengevaluasi dari hasil responden setiap kegiatan yang telah dilakukan, kemudian dicatat pada lembar kegiatan kelompok. Lalu fasilitator memberikan penghargaan kepada anggota kelompok atas pencapaian yang telah diberikan, serta fasilitator memberikan kontrak ulang waktu kembali untuk pertemuan berikutnya. Lalu yang terakhir, fasilitator memberikan salam penutup kepada anggota kelompok. Pada tahap evaluasi dan dokumentasi, peserta atau kelompok diharapkan dapat menentukan tujuannya, kemudian mencatatnya dalam lembar observasi. Kemudian pada tahap dokumentasi ini, peserta atau kelompok itu wajib untuk menuliskan nama, waktu, hari, tanggal, serta tahun. Kemudian peserta atau kelompok wajib mendokumentasikannya dalam bentuk foto secara bersama.
terus ngomong kayak biasa aja.